Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa taklim dulu yang diajarkan oleh Imam Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa kurbihi wa thawabihi wa mardatihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membahas tentang muqaddimah kitab At-Tadhkirah Al-Hadramiyah yang dikarang oleh Al-Habib Imam Muhammad bin Salim bin Hafid, ayahanda daripada Habib Umar bin Hafid, namanya Habib Muhammad. Beliau sekarang masuk ke dalam pembahasan kitab yang akan kita pelajari. Al-Muqaddimatu, muqaddimah sudah kita baca, fi arkanid dini wa ma'na syahadataini, di dalam rukun agama dan makna syahadat. Arkanuddin salah satu rukun agama itu ada 3. Jadi rukun itu bermakna tiang. Tiang agama itu 3. Atau fondasi agama itu 3. Al-Islamu wal-Iman wal-Ihsan. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Yang mana ketika orang itu melakukan, mengamalkan daripada 3 fondasi agama ini, maka dikatakan Islamnya sempurna. Wahyallati sa'ala anha Jibril nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lamma ja'ahu fi surati a'rabiyyin bi huduri katsirin minas sahabah. 3 fondasi agama ini bukan karangan ulama, bukan karangan siapa, tapi adalah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat itu datang malaikat Jibril dengan berubah wujud menjadi wujud manusia. Jadi Jibril ini atau malaikat secara umum itu, bahasa definisinya, malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa cahaya dan bisa berubah bentuk dengan bentuk yang bermacam-macam. Yang sering datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam namanya malaikat Jibril. Kemudian Jibril ini saat itu berubah wujud seperti orang Arab yang tidak terlihat dari wajahnya bekas perjalanan atau orang asing, hanya tiba-tiba datang kepada Nabi, tanya masalah Islam, kemudian tanya masalah iman, kemudian tanya masalah ihsan. Dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam 3 fondasi agama tersebut, maka dijadikan itu sebagai pedoman agama Islam kita. Kemudian kita sekarang masuk ke dalam fondasi pertama, yaitu Islam. Apa Islam? Al-Islam huwa al-inqiyadu lil ahkam syar'iyyah al-amaliyah allati ja'a biha sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Islam itu adalah agama yang mengikat di dalamnya hukum-hukum syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Islam tadi ini tidak ada agama selainnya. Jadi Islam itu adalah agama satu-satunya mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna dina indallahi Islam, agama yang diakui oleh Allah adalah agama Islam. Beda kalau kita minta pengakuan dari manusia, agama bermacam-macam. Ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu, Konghucu, dan semua daripada agama-agama yang lain. Tapi di sisi Allah, agama itu yang diakui adalah Islam.
Sampai dikatakan wa man yabtaghi gharal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Apabila orang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima agama tersebut dan kelak di akhirat menjadi golongan orang-orang yang merugi kehidupannya. Wal iyadzu billah. Itu definisi Islam. Adapun rukun Islam ada 5. Pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat atau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus shalah, mendirikan salat, wa ita'uz zakat, menunaikan zakat, wa shaumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, dan melaksanakan atau berangkat haji bagi mereka yang mampu. Wa ma'na asyhadu an la ilaha illallah, dan maknanya syahadat itu apa sih? Makna syahadat itu adalah a'lamu wa tahaqqaq. Saya meyakini dan saya tahu dan saya bersaksi. Wa atayaqqanu bi qalbi wa ubayyinu li ghairi, dan saya meyakini di dalam hati alla ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah, tidak ada zat yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Wahidul Ahad, zat yang esa, tunggal, Al-Fardus Samad, yang tempat memohon, alladzi khalaqas sama wa ma fiha, pencipta langit dan bumi, wa khalaqal arda wa ma 'alaiha, dan menciptakan apapun yang ada di atas bumi dan di bawah langit, wa khalaqal khalqa kullahum, pencipta semua makhluk, la syarika lahu wa la mithla lahu, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada yang sama daripada zatnya Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada perumpamaan yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini, orang itu ketika bersyahadat dinamakan orang itu muslim. Ya, muslim. Dan tuntutan bagi orang yang muslim adalah percaya. Percaya inilah kita namakan iman. Islam adalah simbol. Iman adalah isi. Ada orang pakai simbol cuma nggak dapat isi. Ada orang punya isi cuma nggak dapat simbol. Contoh, orang muslim cuma nggak beriman. Dia Islam, syahadat, cuma nggak beriman, nggak percaya kalau Rasul itu adalah utusan Allah ataupun yang lainnya, maka kita namakan dia muslim tapi munafik. Siapa munafik? Munafik itu yang menampakkan Islam tapi menyembunyikan kekafiran. Nah, makna munafik ini bukan munafik seperti yang kita katakan. Oh, Mbak Naria cok munafik. Munafik itu maknanya iri. Tapi yang kita katakan ini adalah munafik yang hakiki. Munafik yang betul-betul, yang di situ dapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah katakan innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik berada di kerak api neraka kelak di hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Atau sebaliknya, ada orang itu iman cuman nggak Islam. Orang itu iman cuman nggak Islam. Lalu bagaimana? Ya dia boleh percaya dalam hatinya, cuman tidak bisa diberlakukan kepadanya 5 hal tersebut. Pertama, syahadat, nggak usah disuruh sholat, nggak usah disuruh puasa, nggak usah disuruh bayar zakat, tidak usah disuruh berangkatkan haji karena dia bukan muslim. Ya, banyak di orang-orang barat, orang Amerika mempelajari Islam, orang barat, orang Inggris, Eropa mempelajari Islam. Atau mungkin kita kenal dengan kaum orientalis. Kaum orientalis ini orang barat yang meneliti Islam, cuma tidak berislam, tapi tidak masuk Islam. Beriman, percaya, cuma nggak masuk Islam. Bagaimana? Tetap kita katakan dia kafir, cuman dia hanya mendapatkan pengetahuan tentang Islam. Pahala nggak dapat. Lah di antara semua yang seperti ini ada perkecualian. Siapa? Abu Thalib, pamanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu diketahui kalau ada yang mengatakan, mungkin dapat share-sharean di YouTube atau di Instagram, ada ulama-ulama sebelah atau ustadz-ustadz yang sebelah mengatakan Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena Abu Thalib tidak syahadat. Bagaimana kita menanggapi hal itu?
kita katakan Abu Thalib meninggal dalam keadaan iman. Ya, Abu Thalib meninggal dalam keadaan iman. Adapun Islam, wallahu a'lam. Karena Islam harus syahadat, ya. Islam harus syahadat. Tapi kalau iman pasti. Bagaimana sepak terjangnya Abu Thalib yang membela Nabi. Abu Thalib yang mengajarkan Nabi Muhammad berdagang. Ada Abu Thalib sengajari Rasulullah tentang acual. Ada cula syariah Muhammad ngolak nasati syariah, cula syariah. Kemudian Abu Thalib juga yang mengawinkan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Kemudian Abu Thalib yang membela Nabi Muhammad dari orang-orang kafir Mekah. Semuanya itu dari pengorbanan Abu Thalib. Masa Abu Thalib gak masuk Islam? Hah? Masa Abu Thalib pas umat ya kafir? Takut ke Muhammad? Tak kira. Tapi karena memang sudah mendapati keimanan dalam hatinya, cuman belum diketahui Abu Thalib itu syahadat. Maka jangan kita vonis. Abu Thalib ya tak syahadat, berarti mati kafir. Nih tahu cak mati kafir. Saya tanya, apakah syahadat itu harus depan orang? Apakah syahadat itu harus disaksikan banyak orang itu? Hah? Padahal orang yang ada baptis, orang Kristen itu kalau mau masuk dirinya Kristen, itu umur 15 tahun harus dibaptis. Baru baptis, menyatakan Tuhan mereka fulan atau fulan, dan itu disaksikan oleh umatnya di gereja, baru dinobatkan dia Kristen. Pertanyaannya, apakah syahadat harus seperti itu? Orang dikatakan Muslim harus syahadat di hadapan orang banyak di masjid? Enggak. Makanya bisa jadi Abu Thalib syahadat, cuman belum ada riwayat. Atau syahadat ketika berdua dengan Nabi Muhammad. Atau syahadat mungkin ketika di kamar. Gak tahu. Sampai ada kitab namanya Asnal Matalib fi Islami Abi Thalib. Kitab yang berjudul Masuk Islamnya Abu Thalib. Jadi ketika tidak ada dalil yang sifatnya Al-Quran dan hadis, bisa jadi dalil itu berupa akal. Oh, kalau lihat pengorbanannya Abu Thalib. Ya, Abu Thalib itu mengorbankan sama Nabi Muhammad luar biasa. Sampai ketika Abu Thalib wafat, sampai dikatakan Amul Huzun. Tahun itu, tahun wafatnya Abu Thalib dan Khadijah, dikatakan tahun itu tahun sedihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya minta kepada ibu-ibu, mbak-mbak, semuanya kalau ada share-sharean mengatakan Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir, itu salah. Tapi katakan Abu Thalib meninggal dalam keadaan mukmin, adapun Islamnya wallahu a'lam. Siapa yang tahu? Kemudian fal anbiya wal rusul wal awliya was salatin wal muslimun wal kuffar was syayatin wal jin wal malaikah. Kita kembali ke kitab, adapun para nabi, para rasul yang jumlahnya itu 124.000 nabi dan rasul ya. Jadi jumlah nabi dan rasul itu 124.000 nabi dan rasul. Ada yang mengatakan rasul itu 313. Ya, jadi banyak. Ada yang mengatakan Ashabul Kahfi itu nabi. Ada yang mengatakan Ashabul Kahfi berempat sudah. Ada yang mengatakan 5, 6 sama anjingnya. Ada yang mengatakan 6 sama 7 dengan anjingnya. Ada yang mengatakan 7 dengan 8 sama dengan anjingnya. Ada juga yang mengatakan Luqmanul Hakim, itu nabi. Ada yang mengatakan itu Zulkarnain, itu nabi. Cuman yang wajib kita hafal atau kita imani adalah nabi yang 25 yang disebutkan di dalam Al-Quran. Semua para nabi dan rasul, para aulia ataupun para pejabat, muslim ataupun kafir, setan, jin dan malaikat, semua adalah hambanya Allah, makhluk yang Allah ciptakan, wa tahta hukmihi wa sultanihi, semua mengikuti hukum Allah dan semua mengikuti aturan Allah. Wa tahta qahrihi, dan di bawah daripada kewenangan Allah. Qala ta'ala ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai segenap umat manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir, miskin, dan Allah lah yang maha kaya. Timun pada orang soki, tidak semuanya
itu soki, karena hakikat yang orang soki, orang yang kaya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kaya yang memberikan kepada kita kekayaan. Makanya Allah punya sifat al-ghaniyyu al-mughni. Allah itu punya sifat kaya dan bisa memberi kekayaan kepada orang. Kemudian, fahuwal wahidul munfaridu bi khalqi jami'il asya, maka Allah zat yang tunggal, yang esa, yang menciptakan segala sesuatu, wa biyadihi malakutu kulli syai', di genggaman Allah semua ada kewenangannya. Wa huwal ladzi minhu bada'a kullu syai'in wa ilaihi ya'ud, dari Allah bermula dan kepada Allah akan kembali. La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama', tidak tersembunyi sedikit pun dari Allah, baik di langit ataupun di bumi. Ya, makanya kita ini mau sombong seperti apa? Wong semuanya dari Allah. Kita ahli sedekah, uangnya dari Allah. Hidayah dari Allah. Yang menggerakkan tangan sedekah dari Allah. Pemikiran ingin sedekah dari Allah. Merasa kasihan kepada orang yang disedekahi dari Allah. Terus kok sombong dengan sedekah yang kita berikan? Makanya tidak ada andilnya kita. Allah memberikan kita kebaikan dan kita bisa berbuat baik. Sebenarnya Allah ingin memuliakan kita. Yang mana semuanya itu Allah yang yang menggerakkan, Allah yang mengatur. Pandai pikiran, ini ke anak yatim. Terus, beriban Allah keinginan untuk sedekah. Lebih ban Allah rezekina. Pandai seratena. Kalau pasti beki ke anak yatim, maka mendapatkan dia kebaikan. Dari kebaikan itulah, maka seakan-akan Allah mengatakan, engkau seteroba nari masuk ke surga engkau. Jadi bukan kita yang pengen, mungkin kita terus ya pasti terus. Tapi yang ingin memasukkan seorang hamba ke dalam surga, hakikatnya adalah Allah. Makanya, kullu muyassarun lima khuliqalahu, setiap orang itu dipermudah amalnya, bagaimana dia diciptakan. Pun orang, tantena orang bakal mati husnul khotimah, biasanya palibur ke pereng-pereng si bagus. Kenapa? Karena Allah giring itu. Allah itu ngatur. Ring bagus dia. Ada bakal masuk surga. Bagaimana? Ayo audit apa tepat. Ya pas sekolah madrasah, apa muntuk. Ya. Palibur ke pangasian, istokalakena. Kemudian dia itu senang sedekah. Setelah itu dia senang semua berbuat baik. Mana dia punya umroh, kemudian dia semuanya. Dan meninggalnya husnul khotimah. Begitu juga ketika dia tadi itu ditentukan oleh Allah su'ul khotimah. Dan apa? Ya muyassarun lima khuliqalahu, diatur oleh Allah kehidupan yang tidak baik. Lingkungannya coba, biasa tatang ke setak kojeng. Kemudian mana punya suami ahli togel. Judi, lebur gabinya na orang, di mandi taretan sehingga ini dia, di masih anak narkoba, di masih mbuk ini juga termaling, maling kalong lagi lu. Pokoknya semua dijalankan oleh Allah dengan hal yang tidak baik, akhirnya meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillahi min dzalik. Maka syukur ke Allah, syukur kepada Allah ketika kita dijadikan orang yang ahli pengajian, seakan-akan Allah mengatakan, kamu akan saya meninggalkan dalam keadaan husnul khotimah. Malar-malar husnul khotimah kapi. Amin ya rabbal alamin. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui mata yang khianat dan apapun yang ada dalam hati. Ya, apapun yang ada di dalam hati. Agar tekoreng, Allah tahu, benih tak tahu. Hanya karena kita umatnya Nabi, umat yang dikasihani, umat yang diwelasi, mencanding coba, itu bisikan keretak secuba itu tidak ditulis dosa. Coba tulis dosa, banyak dosanya kita. Tadi ya kan, kadang pengajian padahal orang kita tak senang tojuk sebenarnya kita itu keretak ate. Poh mik tojuk nengedi, ya kan bagi lega. Saya nggak nyingke tojuk ini sawah. Sehingga ini dianggap dosa, aduh, tak ning betong tu sana kita. Tapi Masya Allah, kata Nabi, Inna Allah tajawaza li ummati amma haddathat bihi nafsuha.
ma lam tatakallam bihi au ta'mal bihi. Allah itu memberi diskon kepada umatku selama bisikan hanya di hati, tidak dihitung dosa. Kecuali sampai keluar omongan atau berbuat tidak baik. Misal, ada orang yang datang ke pengajian kita tak senang. Ada ke tojuk sebelah, kita geser ke Malaka itu. Malah tak nemu tempat. Bagaimana? Itu yang sudah dosa. Ya, itu dosa. Selama cuma keretak di hati tidak ada masalah. Tapi kalau sudah dia menyempitkan tempat duduk sampai saya kebeci kita tidak bisa duduk sebelah kita, ya sudah, itu yang perbuatan itu yang baru dihitung dosa. Atau tatakallam bihi, sampai ngomong, keluar omongan dari hati yang sudah tak kebuat ini, sampai ngomong mau duduk sebelah kita ngecak, kenapa dia? Jadi sawa aku lega. Lah yang begini baru dihitung dosa. Mungkin mulakiyate alhamdulillah barokah Nabi Muhammad SAW itu tidak dihitung dosa. Mau dihitung dosa? Ada kekuna banget jenis binian. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah itu mengetahui mata yang khianat. Makanya kadang beda orang ngacaca orang lebet mata. Ya, saya contohkan. Biasa kan orang ngacaca orang lebet lesan. Umon ruah, anak naruah. Kan biasa begitu. Boleh pengarap pun ya. Ruah. Lah, tapi ada juga yang namanya orang itu ngacaca orang dengan kedipan mata. Contohnya nggak ini. Datang tanpa ngocak ya. Maksudnya bahasa tersiratnya. Coba lihat ya, yang kita hinakan lagi datang. Tebak kerja nggak ini. Bagaimana? Itu Allah mengetahui ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah tahu bagaimana mata yang khianat kepada Allah. Waliyadzubillah ya. Wa ma tukhfis sudur. Sampai dikatakan di dalam surat Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawna jahim thumma ladana. Bukan. Sesuatu yang diungkap di dalam hati kelak akan diungkapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala wa iyadzubillah. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui yang sembunyi. La ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaqa. Allah mengetahui semua ciptaannya. Dan Allah maha lembut, maha lemah lembut, dan maha mengetahui. Itu makna asyhadu an la ilaha illallah. Terus bagaimana makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah a'lamu wa atahaqqaq. Saya mengetahui dan saya meyakini. Wa tayaqqanu biqalbi, saya yakin dengan hati. Wa ubayyinu li ghairi, saya jelaskan kepada orang lain anna sayyidana Muhammadan bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf al-Qurashi rasulun min indillah. Saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf al-Qurashi, yang kabilahnya Qurashi, rasulun min indillah, utusan dari sisi Allah. Arsalahullah ila kafatil khalqi bidinil Islam, yang Allah kirim utusan ini ke seluruh umat manusia membawa agama Islam. Jadi yang namanya nabi itu ada dua macam. Pertama, ada nabi yang diutus oleh Allah hanya kepada kaumnya saja. Padahal yotos ka orang pajagelen malolo. Ya sudah, di luar pajagelen tidak beriman ada masalah. Kemudian nubdatun minas sirah. Sekarang kita akan bahas sedikit daripada sirah nabawiyah, bagaimana profil atau kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nubdatun waqad wulida Nabi sallallahu alaihi wasallam bil baladil amin Makkah al-Mukarramah. Ingat, Nabi itu lahir di Mekah. Ini sudah sepakat. Beberapa orang ngocah, Nabi ternyata lahir di Pajagalan. Tak pati beres berarti itu. Wa tuwfiya abuhu Abdullah wa huwa bi batni ummih. Nabi Muhammad itu wafat ayahanda, namanya Abdullah, beliau masih di perut ibunda. Ya. Makanya Nabi itu yatim piatu ada hikmahnya.
Kalau orang yatim piatu itu kan kekurangan. Kalau Nabi kelebihan, keistimewaan. Apa istimewanya? Kalau Nabi ayahnya ada, ibunya ada, lalu akhlaknya Nabi baik, mulia, sempurna, orang akan mengatakan, iya, wong orang tuanya baik, ibunya baik, ayahnya Masya Allah, ya anaknya terdidik baik. Jadi akhlaknya dididik langsung oleh orang tua. Tapi ketika Nabi orang tua wafat, ayah wafat Nabi masih dikandung, ibu wafat ketika Nabi umur 6 tahun. Terus bagaimana? Ya akhlaknya Nabi kok bisa sempurna? Lah ingin mengatakan bahwasannya akhlaknya Nabi yang mendidik langsung dari hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mengatakan, oh iya Nabi baik, ayahnya baik. Kapan ayahnya mendidik? Nabi tak kejebuk sekali ke abana. Oh iya ibunya Masya Allah. Lah ibunya meninggal Nabi umur 6 tahun. Loh, kok bisa mulia Nabi? Ya karena Nabi langsung dididik oleh pencipta akhlak yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa kafalahu wa rabbahu jadduhu Abdul Muttalib bin Hashim. Ya, dan diasuh serta ditarbiyah, dididik Nabi Muhammad setelah sepeninggal ibundanya tadi itu oleh Abdul Muttalib kakeknya. Abdul Muttalib kakeknya. Ya. Kemudian wa arda'athu ummuhu Aminah binti Wahab, kemudian disusui Nabi Muhammad itu oleh Aminah binti Wahab, ibundanya. Jadi pertama kali lahir, siapa yang menyusui? Ya ibunya sendiri, Aminah binti Wahab. Kemudian summa arda'athu Thuwaibatun al-Aslamiyah. Kemudian baru diberikan kepada Thuwaibah. Siapa Thuwaibah? Budaknya Abu Lahab. Abu Lahab punya budaknya mana? Thuwaibah, Keblah Haddam, pembantu. Ketika Nabi lahir, Thuwaibah yang mengabari kepada Abu Lahab. Bona di ponakan anyar. Siapa? Anaknya Abdullah almarhum. Aminah lahiran. Alhamdulillah. Sudah. Karena senangnya Abu Lahab seperti itu, maka Allah beri keringanan azab kepada Abu Lahab setiap hari Senin. Gara-gara senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Abu Lahab ini sudah ada celakanya tertera dalam Al-Quran. Gara-gara senang dengan kelahiran Nabi, maka Allah ringankan siksanya. Lalu bagaimana dengan kita ya? Saya amolot, saya senang dengan kelahiran Nabi, dan alhamdulillah kita tidak kafir seperti kafirnya Abu Lahab, insya Allah. Mudah-mudahan dijaga sama Allah ya, dan mendapatkan kemuliaan lebih daripada yang didapatkan oleh orang-orang sebelum kita. Setelah itu Thuwaibah. Setelah Thuwaibah bagaimana? Halimatus Sa'diyah. Baru disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Yang mana saat itu masih ragu Halimah. Jadi ketika sudah Halimah, itu kan memang Bani Sa'diyah, kampung Sa'diyah itu setiap tahunnya mengambil anak-anak di Mekah untuk disusui. Setelah itu, setelah disusui 2 tahun dapat bayaran. Jadi secara tidak langsung, kita diajarkan oleh Islam, perempuan itu bekerja boleh hukumnya. Mana dalilnya? Halimah itu kan alako itu. Halimah itu dan perempuan-perempuan dari kabilah Sa'diyah datang kepada orang Mekah, mengambil bayi mereka, lalu disusui, dapat bayaran. Kan alako itu berarti. Maka boleh. Perempuan bekerja itu boleh. Boleh. Tapi dengan syarat-syarat tertentu yang akan kita bahas selanjutnya. Lalu ketika sudah orang-orang yang kaya dari orang-orang penduduk Mekah saat itu sudah anaknya diambil oleh kabilah Bani Sa'diyah, hanya di pojok terlihat satu ibu gendong anaknya. Nah, ibu ini namanya Aminah, ibunya Nabi Muhammad. Halimah telat karena kendaraannya lambat. Kenapa lambat? Karena kendaraannya kelaparan. Setelah itu, mare dah mulai kapi, kare bayi satu digendong sama ibunya, sama Aminah. Tanya Aki, anaknya siapa itu? Anaknya Abdullah, abahnya wafat. Anak jatim, iya. Maksudnya apa? Maksudnya secara bahasa begini, mon situ ngambil ini, situ mau menyusui orang ini, anak ini, saya enggak ya, tadi bejerena ini. Awas ya, tidak dapat bayaran nanti. Ini abahnya tidak ada. Ini orang miskin. Enggak, Halimah, itu loh bahasanya. Ya karena tidak ada lagi, dan musyawarah sama suaminya, bagaimana suamiku, karena suaminya,
kalaklah pola barokah. Ya, sudah ambil saja itu anak, kemudian barangkali nanti membawa barokah. Loh, kalak ben Halimatus Sa'diyah dari pangkuan Ibunda Aminah menjadi ke pangkuan Halimah. Saat itu ada riwayat mengatakan ketika diserahkan bayi tadi itu kepada Halimah, Nabi sempat membuka mata, kan bayi Kanjeng Nabi itu, ya, membuka mata, kemudian seakan-akan Nabi tahu sekarang kepengasuhan berpindah dari ibunda kepada ibu susu yang namanya Halimatus Sa'diyah. Ulama mengatakan begini, demi Allah, kalau Halimah tidak mengambil anak itu, ya, tidak mengambil anak itu untuk disusui, tidak akan pernah terukir nama Halimah sepanjang masa. Oh, mun Halimah mikir bese. Unjuklah, tak ada bojoran nama oleh koi. Tidak tahu sanyo soe. Tidak akan ada orang kenal siapa Halimah. Oh, mikir bese siang gapi. Kita kan tidak tahu di mana kita diberkahi. Pola yana, pola cakanca, pola pengajian, pola tatangke, iya, pola bela, pola usaha kita. Siapa kita tidak tahu mana yang diberkahi. Kalau Halimah tidak mengambil itu saat itu, tidak mengambil anak yang berkah itu saat itu, tidak akan terukir nama Halimah sepanjang masa. Tak kira tahu siapa Halimah. Tapi barokahnya Halimah dengan mengambil anak itu, lalu disusui selama 2 tahun, ditarbiyah, dididik selama 4 tahun, sekarang nama Halimah terukir dalam sejarah sepanjang masa. Banyak wanita-wanita menamakan anak perempuannya dengan nama Halimatus Sa'diyah. Cari berkah beliau ibunda Nabi Muhammad yang ibunda susuan. Alhamdulillah. Makanya jangan pikiran itu uang. Pokoknya besar. Tak bisa ya. Tak bisa begitu. Hitungannya dalam agama itu tidak seperti itu. Hitungan dalam agama itu bisa ini, tak bisa mungkin barokah yang lain. Masya Allah. Thumma Halimatus Sa'diyah. Kemudian terakhir, walamma balagha minal umri 6 sinin matat ummuhu Aminah binti Wahab. Ketika Nabi umur 6 tahun, kini Nabi Muhammad ya, baru anak umur 6 tahun. Kemudian wafat ibundanya. Waktu itu sama Ummu Aiman, dari tanah itu, Nabi Muhammad ziarah ke makam ayahnya sama ibu, sama pembantunya namanya Ummu Aiman. Keteluan, di tengah perjalanan ibunda sakit, kemudian pesan Muhammad, kok mimpi buat nari pegal titik orang raja, sampai mengatakan kullu jadidin bal wa kullu kabirin yafna. Muhammad, setiap yang baru akan menjadi usang, akan menjadi lama, setiap yang besar akan menjadi kecil. Wa ana mayyitatun wa dzikri baqin. Saya enggak ya Muhammad, kok mun lama teh dikian, tapi tang nama saya akan dikenang sepanjang masa. Jadi sudah tahu Aminah kalau dirinya itu lagi mengandung atau punya anak sebaik-baik makhluk. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi dikatakan seperti itu. Saya enggak ya Muhammad, mun la dikit kok mate, iyalah kan kok mate, tapi nyamanan kok tak kira mate sampai hari kiamat. Kemudian summa mata jadduhu Abdul Muttalib, kemudian wafat kakek Nabi Muhammad Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak 10 lebih laki-laki. Anaknya banyak, ya. Termasuk sekarang barokahnya Abdul Muttalib apa? Air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu sempat top sama orang-orang kafir Mekah, sama orang-orang Quraisy Mekah. Siapa yang membuka sumber Zam-Zam itu lagi? Abdul Muttalib. Ya. Abdul Muttalib saya bongkar sampai keluar Zam-Zam, sampai Zam-Zam yang kita nikmati saat ini. Barokahnya Abdul Muttalib, kakeknya Nabi. Sebelum wafat, Abdul Muttalib berpesan, "Istausu bi Muhammadin khaira." Saya ingat ya, engkau apa pesan nama engkau dikit mate? Fokus ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kaffalahu ammuhu Syaqiq Abu Talib. Lalu Nabi berpindah ke pengasuhan. Nabi diasuh selanjutnya oleh pamanda yaitu Abu Talib. Wa dhaharat lahu sallallahu alaihi wasallam fi ayyami sibah wa alamat katsira. Maka tampak dalam diri Nabi Muhammad keberkahan-keberkahan mulai kecil. Apa di antaranya? Dinaungi oleh awan. Nabi Muhammad itu setiap makan jadi berkah. Abu Talib ini orang miskin. Punya anak banyak. Kalau makan,
itu ada salah satu anaknya yang mungkin tidak kenyang, pasti. Makan 10 orang. Pasti ada di antara 10 itu yang makannya tidak kenyang, karena memang sedikit. Tapi ketika Nabi diasuh oleh Abu Thalib, kemudian makan bersama anak-anaknya Abu Thalib, Masya Allah, semua yang makan kenyang dan makanannya masih sisa. Berkat Nabi Muhammad makan juga di situ. Tadullu ala annahu sayakuna lahu sya'nun azim, menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad akan mendapatkan kedudukan yang tinggi kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan barokah bisa menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dan bisa menjadikan kita orang-orang yang memiliki Islam yang hakiki, iman yang hakiki, ihsan yang hakiki. Mudah-mudahan manfaat ya. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan. Wallahu a'lam, silahkan. Yang ingin bertanya, pencet itu, ada tulisan tangan itu ngangkat tangan. Contohnya saya pencet ya, lah itu. Atau mungkin tulis di SMS. Assalamualaikum, mau tanya Ustaz. Ya, silahkan. Ini kalau misalnya si Halimah ya, itu menyusui Nabi Muhammad, apakah saudara sepersusuan dengan anak-anaknya Halimah itu Nabi jadi saudara sepersusuan begitu? Ya, bagus, pertanyaan bagus. Apakah anak-anaknya Halimah menjadi anak-anak sepersusuan Nabi Muhammad SAW? Betul. Nabi Muhammad punya saudara sepersusuan banyak. Di antaranya namanya Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un itu saudara sepersusuan Nabi. Nabi punya punya saudara sepersusuan juga namanya Saima. Saima itu anaknya Halimah. Jadi saudara sepersusuan Nabi. Nabi adik taretan Ustaz, tapi taretan sepersusuan. Yaitu tadi Utsman bin Maz'un, Saima, anak-anaknya Halimah menjadi saudaranya Nabi Muhammad. Ada lagi? Sudah Ustaz, makasih. Assalamualaikum. Ya, yang lain? Kalau sudah tidak ada, ayo kita tutup dengan Fatihah. Al-Fatihah. Annallah yarzuquna wa iyyakum al-ilman nafi' wal amal al-khalis al-maqbul wa husn at-ta'lim wad dalala 'ala al-huda wa yasur bidzalika al-nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahi walidina wa masyayikhina wa dhabil huquq 'alaina wa ila hadratin nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آخر الكلام ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.